Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan TV Polytron teman-teman ya. Kata yang punya lampu indikatornya ini berkedip. Jadi ada macam-macam ya untuk jenis kerusakan Polytron. Kadang berkedip-kedip-kedip terus. Ada yang kedip, 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 kedip. Istilahnya jeda ya. Terus ada juga yang mati total untuk indikatornya ini. Jadi untuk masalah TV Polytron banyak sekali kendalanya dan bisa diketahui lewat kedipan di LED indikator ini. Sekarang kita coba kita hidupkan, barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Kita hidupkan. Nah, ini sudah hidup TV-nya. Nah, itu dia. Berkedip teman-teman ya. Berkedip-kedip, berkedip-kedip tanpa jeda teman-teman ya. Kasus seperti ini bisa mungkin pengaruhnya di power supply-nya juga bisa, pengaruh di motherboard-nya juga bisa. Sekarang kita bongkar dulu. Sebelum kita bongkar untuk casing belakangnya teman-teman ya, kita lihat dulu. Nah, ini dia untuk tipenya PLD 24T800W teman-teman ya. Langsung saja kita bongkar dulu untuk casing belakangnya, berhubung masih menempel teman-teman ya. Kita bongkar dulu, kita jeda sebentar. Dan ini untuk mesinnya teman-teman ya. Barangkali teman-teman punya kasus serupa seperti saya. Sebelum kita menindaklanjuti untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya, kedipan di indikator ini cepat sekali dan tanpa jeda ya. Diiringi kedipannya kurang terang terus menerus untuk kedipannya. Sebelum mengeksekusi untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya, kita perhatikan dulu mana yang kita perbaiki. Yang satu ini adalah motherboardnya. Ini adalah motherboardnya teman-teman ya. Ini motherboardnya. Sedangkan ini adalah untuk IC LDO nya. Sedangkan ini adalah IC Vicor-nya ini. Ini adalah IC Vicor-nya teman-teman ya. Yang dekat dengan coil atau dengan lilitan ini. Kebanyakan untuk kerusakan TV Polytron rusaknya di IC Vicor ini. Ini adalah mensuplai 1,2 volt menuju ke IC chipset ini, dan 33 voltnya menuju ke IC SPE nya ini, SPI teman-teman ya, IC memori atau IC SPI. Biasanya menggunakan 25X32 untuk jenis Polytron. Kadang ada yang pakai 25X46, maksud saya 64. Jadi tergantung kapasitas untuk di motherboard tersebut. Langsung saja selanjutnya yaitu ini adalah PSU nya atau power supply nya teman-teman ya. Ini adalah power supply nya. Power supply nya menggunakan MOSFET teman-teman ya, untuk power supply nya. Sekarang kita cek dulu sebelum mengetahui untuk kerusakan jenis tadi. Dan ini adalah tikonnya teman-teman ya, tikon yang menempel ke panel layar. Langsung saja kita cek untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya. Kerusakannya kedip terus menerus tanpa jeda. Kita
pasang kabel luar dulu, maksudnya kita kasih kabel di sini. Ini adalah soket kabel AC. Kita solder langsung di sini teman-teman ya. Kalau tidak punya pakai ini juga bisa, kalau punya ya sekalian soket ditancap di sini. Ini teman-teman ya, untuk barangkali untuk pemula langsung sambung ke kiri kanan ini di soket ini. Sebentar kita rapikan dulu. Nah, ini sudah saya solder untuk pemasangan kabelnya di sini teman-teman ya, di soket. Lalu langkah berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu ini bagian primernya teman-teman ya. Ini bagian primernya, sedangkan ini adalah bagian sekundernya. Mungkin teman-teman pemula yang masih belajar. Jadi kesimpulannya ya, untuk kerusakan tadi, bila untuk lampu indikatornya kedip-kedip cepat ini ya, indikatornya ini kedipnya sangat cepat, bisa mungkin pengaruhnya di sekundernya PSU ini tegangannya kurang normal. Sekarang kita cek untuk tegangannya di area sini teman-teman ya, di area sekunder sini, dan bisa mungkin elko nya ini atau kondensator elko yang bermasalah, bisa jadi ya untuk kerusakan tadi. Jadi amati dulu untuk elko, barangkali ada yang kembung ya, bisa langsung diganti baru saja, dan sesuaikan ukuran elko tersebut, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya untuk nilainya, untuk kapasitasnya untuk elko tersebut. Jadi sesuaikan. Sekarang langsung saja kita cek untuk tiap-tiap tegangannya teman-teman ya. Posisikan AVO di DC ya, ini teman, di DC. Dan terjadinya kedipan tadi teman-teman, terjadinya kedipan indikator tadi di sini itu bisa mungkin untuk primernya ini sudah bekerja dengan normal, dan bisa jadi pengaruhnya di sekundernya PSU ini ada yang short. Jadi beban ada yang short di sekundernya sini. Sekarang langsung saja kita cek untuk tegangannya. Untuk kabel prop B hitam taruh di tuner sini juga bisa, atau di body sini juga bisa ya, di body ground maksud saya. Kita taruh di sini. Nah ini ya, di sini teman-teman. Sekarang kita cek untuk tegangannya, barangkali ada yang tidak sesuai. Ini sudah saya colokkan untuk kabel listriknya. Sekarang kita cek tegangannya teman-teman ya. Kita cek satu persatu. Untuk teman-teman pemula harus hati-hati teman ya untuk pengecekan. Nah ini dia. Ini hanya terukur 5 volt ya. Harusnya ini terukur 12 volt. Ini 4 volt. Ini juga hanya 3 volt. Jadi kemungkinan besar ini ada yang short di area sekunder sini. Untuk mengetahui kerusakan tadi bisa langsung
cek untuk diodanya ini, atau bisa mungkin cek elko nya di sekunder sini untuk cek fisiknya, maksud saya cek fisiknya. Dan kebanyakan untuk jenis polytron itu rusaknya di dioda sini. Langsung saja kita potong teman-teman ya, kita potong ini, kita potong di nomor 1 teman, di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1, 2, dan 3 ini, 3 dioda ini biarkan saja, cukup yang dilepas hanya satu ini saja, ini teman-teman ya. Nah, ini kita potong saja. Sekarang tinggal kita cek apakah ada tegangannya setelah kita open untuk dioda tadi. Ini teman-teman ya, masih ada 5 volt ya. Kita cek diodanya di sini ya, masih ada 5 volt dan diam ya. 5 voltnya itu diam tanpa naik turun. Nah, sekarang tinggal kita hidupkan untuk switch powernya. Sebelum kita hidupkan untuk switch powernya, kita cek dulu untuk LED indikatornya teman-teman ya, apakah masih berkedip. Kita lihat dulu untuk LED indikatornya, barangkali ada perubahan setelah pengopenan tadi. Nah, ini teman-teman ya, diam untuk indikatornya dan tidak berkedip-kedip cepat teman-teman ya, itu diam. Sekarang tinggal kita hidupkan untuk switch powernya ini, apakah bisa berkedip. Nah, itu dia berkedip teman-teman ya, apakah berhasil apa enggak setelah pengopenan dioda tadi teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia berhasil teman-teman ya, setelah pengopenan untuk dioda tadi. Jadi kerusakan tadi hanya ada di dioda yang short teman-teman ya, istilahnya dioda yang konslet ya, posisinya di area sekunder PSU, tepatnya di sini teman-teman ya. Ini tadi yang saya potong untuk diodanya ini. Jadi amati dulu teman-teman ya untuk kerusakan TV polytron Anda. Bila terjadi untuk LED indikatornya berkedip cepat atau sekedar berkedip-kedip atau tanpa berkedip atau istilahnya padam ya untuk LED indikatornya. Jadi kerusakannya ada di sekunder PSU. Kalau tanpa berkedip atau mati total, bisa mungkin pengaruhnya di primer PSU sini, tempatnya di sini ya. Bisa mungkin di sini, bisa mungkin di area sekundernya PSU. Jadi harus tahu dulu kedipan untuk LED indikatornya tadi ya teman-teman ya, yang di sini. Gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.